Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bab 11 yang berjudul Creating Brand Equity. Dalam PPT ini berisikan daftar member kita. Yang selanjutnya ada apa itu brand dan bagaimana branding bekerja, apa itu ekuitas brand, bagaimana ekuitas brand terbentuk, terukur, dan termanage. Lalu selanjutnya ada keputusan penting dalam mengembangkan strategi branding. Ya, untuk anggota-anggotanya ada saya sendiri, Iqbal Dirgantara. Selanjutnya ada rekan saya Putra Ardiansyah, Ilham Alif, dan Dian Septiana. Strategic Brand Management. Kita harus mengidentifikasi, mengukur pertumbuhan, dan mengambil tindakan kolektif. Jadi sebelum kita melakukan branding, kita harus melakukan rencana agar bisa branding itu tercapai. Peran brand dibagi menjadi dua, yaitu keuntungan konsumen dan keuntungan pemasar. Keuntungan konsumen, yang pertama, identify source or maker. Bisa diartikan konsumen bisa mengetahui siapa yang membuat produk tersebut. Simplifies decision making. Jadi karena sudah ada di benak para konsumen tidak perlu repot-repot memilih produk yang mana yang harus dipilih. Reduce risk, yang berarti mengurangi risiko. Ya, kalau memang brandnya sudah stabil dengan produk yang bagus, itu juga mengurangi risiko bagi konsumennya. Selanjutnya ada keuntungan pemasar. Yang pertama ada simplify product handling. Terus ada protect unique features, kayak misal Nike dengan gear atletnya. Yang ketiga ada create loyalty. Jika contohnya konsumen yang menyukai produk Nike akan terus membeli produk Nike dan tidak akan berpindah ke contohnya Adidas. Yang keempat, establish barriers to entry. Jadi susah untuk perusahaan-perusahaan baru untuk bersaing dengan produk kita. Selanjutnya, scope of branding. Creating difference between products. Dengan kata lain, menciptakan sebuah merek dan menanamkan merek Anda di benak konsumen itu, yang nantinya membantu Anda jika ada persaingan yang hebat dan kekacauan di pasar. Yang branding itu sukses jika konsumen itu mengetahui siapa yang membuat produk tersebut, terus apa keunggulan produk tersebut, dan kenapa konsumen seharusnya memilih produk tersebut. Oke, yang selanjutnya ada brand equity, adalah nilai yang dirasakan konsumen dari sebuah merek. Apakah produk ini sepadan dengan harganya yang adanya, bisa menjadi favorit konsumen dan meyakinkan konsumen dalam membeli merek ini di antara merek-merek yang tersedia. Selanjutnya ada ekuitas merek berbasis konsumen. Ekuitas merek berbasis konsumen merupakan perbedaan tanggapan konsumen karena mereka mengetahui merek yang lain dan lebih mempunyai merek lain dalam pilihannya, dan juga preferensinya dalam apa yang mereka pikirkan tentang sebuah merek, dan juga perilaku apa yang akan mereka tunjukkan ketika telah memiliki merek tersebut. Yang selanjutnya ada model ekuitas merek. Model ekuitas merek adalah model yang didesain untuk menetapkan cara menilai suatu merek. Masing-masing model ekuitas merek menunjukkan wawasan mendalam tentang konsep nilai merek dan cara dalam mengevaluasinya.
di situ ada brand valuator, adalah alat untuk mengukur kepribadian merek yang diungkapkan. Yang kedua ada brand Z, pentingnya sebuah merek dalam bisnis. Yang ketiga ada brand resonance model, angka akhir dalam model yang berfokus pada relationship tertinggi dan tingkat identifikasi pelanggan terhadap sebuah merek. Yang selanjutnya ada brand dynamic pyramid. Brand dynamic pyramid itu bagaimana membangun brand Anda bisa melihat itu dimulai dari bawah hingga ke atas, sehingga sangat diperlukan orang yang sadar akan sebuah merek itu, dan apakah mereka percaya merek ini relevan dengan Anda sebagai individu. Tahu apakah orang akan percaya bahwa Anda dapat memenuhi janjinya, dan apakah orang percaya merek ini memiliki keunggulan dibanding merek lain. Dan yang terakhir, untuk orang yang telah berhubungan dengan merek ini, apakah mereka percaya merek ini memiliki empati kepada mereka, dan mereka akan mengambil keputusan apakah mereka harus meneruskan keterikatan ini dengan merek tersebut atau tidak. Building brand equality. Para marketer membangun ekuitas merek dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat dengan konsumen yang tepat. Keberhasilan proses ini bergantung pada semua kontak yang terkait dengan merek, baik yang telah dijangkau oleh marketer atau yang belum dijangkau oleh marketer. Di sini ada 3 elemen utama untuk mendorong ekuitas merek. Yang pertama ada brand element, ada marketing activities, secondary association. Yang pertama brand element. Brand element ini pilihan awal untuk elemen merek atau identitas yang membentuk merek sebagai berikut. Elemen-elemen merek seperti nama, URL, logo, simbol, karakter, juru bicara, slogan, jingle, paket, dan papan nama. Berikut contoh dari brand elemen seperti di perusahaan Microsoft. Microsoft memberi nama mesin penelusurannya Bing. Mereka mengambil nama itu karena mereka merasa jelas dengan menyampaikan momen-momen yang simpel dan singkat. Dan nama itu juga sangat pendek, menarik, mudah diingat, aktif, dan efektif multikultural. Yang kedua ada marketing activities. Marketing activities, produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran yang disertai program pendukung pemasaran. Seperti contohnya perusahaan General Mills dan CMO Mark Addix yang sudah lama menggunakan sejumlah kegiatan pemasaran yang terbaru untuk menjual sereal, aneka macam kue, dan yogurt. Perusahaan ini sedang mencoba cara terbaik menggunakan ponsel pintar dengan konsumen melalui QR kode, aplikasi, engagement reality, serta mengembangkan strategi pengemasan yang sedang diproses. Yang ketiga ada secondary association, merupakan asosiasi lain yang secara tidak langsung ditransfer ke merek dengan menghubungkannya ke beberapa entitas lain seperti orang, tempat, atau hal. Contohnya yaitu nama sebuah merek vodka 42 Below Selandia Baru, yang mana itu mengacu pada garis lintang yang melintasi New Selandia, dan presentasi alkoholnya juga sangat identik banget, dan kemasan dan isyarat visual lainnya yang dirancang untuk memanfaatkan kemurnian dari vodka tersebut, serta akan dirasakan negara untuk mengkomunikasikan posisi untuk merek itu. Choosing brand element. Elemen merek adalah perangkat yang dapat bernilai dagang yang mengidentifikasi dan membedakan merek. Sebagian besar merek yang kuat menggunakan banyak elemen, seperti contohnya Nike. Nike memiliki ciri khas logo swoosh dan juga slogan Just Do It. Itu yang mengangkat nama Nike menjadi terkenal.
Berikutnya ada brand element choice kriteria, merupakan kriteria pilihan elemen merek yang ada 6 yang masing-masing terbagi menjadi 2. Yang pertama ada untuk membangun brand, dan yang kedua untuk defensif yang membantu meningkatkan dan mempertahankan ekuitas merek terhadap tantangan. Yang 3 pertama dalam membangun brand ada memorable, meaningful, dan likable. Memorable adalah seberapa mudah konsumen mengingat dan mengenali elemen merek dan kapan mereka melakukan pembelian atau mengkonsumsinya. Contoh nama pendek seperti Tide, Crash, dan Puffs adalah elemen merek yang mudah diingat. Meaningful, apakah merek kredibilitas? Apakah itu menyarankan kategori yang sesuai dengan produk atau tipe yang mungkin orang menggunakan merek tersebut? Pertimbangkanlah arti yang melekat pada nama-nama seperti baterai otomatis, ada Daihat, itu nama-namanya selalu dipertimbangkan. Lilin lantai, Mop and Glow, dan makanan pembuka yaitu Lean Cuisine. Yang ketiga ada likable. Likable seberapa menarik secara estetis elemen mereknya. Tren terbarunya ada nama-nama lucu yang juga menawarkan URL yang tersedia. Terutama untuk merek online seperti Flickr, Instagram, Pinterest, Tumblr, Dropbox, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita ke bagian yang kedua yaitu defensive brand. Ada 3 juga. Yang pertama ada transferable. Dapatkah elemen merek memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama ataupun berbeda? Apakah itu untuk menambahkan ekuitas yang melintasi batas-batas geografis maupun segmen pasar atau segmen pasarnya? Meskipun awalnya merupakan penjualan buku online seperti contohnya Amazon.com, mereka cukup pintar menyebut dirinya Books R Us. Amazon terkenal sebagai sungai yang terbesar di dunia, dan namanya menunjukkan beragam produk yang sekarang dijual di beberapa perusahaan. Adaptable, seberapa mudah beradaptasi dan diperbarui elemen merek itu, seperti logo yang dapat dengan mudah diperbarui. Contohnya ada Shell dalam 100 tahun ini telah mengganti logonya selama 10 kali. Yang terakhir ada protectable, seberapa kuat elemen merek dilindungi secara hukum ketika nama merek dalam bahaya menjadi identik dengan kategori produk, seperti yang terjadi pada Clinique, Zillow, Scotch, Xerox, dan Fiberglass. Keduanya harus mempertahankan hak-hak merek dagang mereka dan tidak mengizinkan merek menjadi sebuah generik. Kita melangkah ke materi selanjutnya, developing brand and element. Elemen merek mempengaruhi beberapa peran yang penting dalam pembangunan sebuah brand. Jika konsumen tidak meninjau banyak informasi ketika mengambil keputusan untuk memilih sebuah produk, maka kita harus mengambil langkah yang tepat. Berikut sifat dalam pembangunan brand. Easy to recall, deskriptif, persuasif. Elemen harus mudah diingat memang, dan secara inherent elemen harus deskriptif dan persuasif. Tetapi dalam memilih nama dengan makna yang melekat dapat membuat konsumen lebih sulit mengenalinya. Maka dari itu tambahkan arti yang berbeda atau perbarui positioning brand. Internal branding. Marketer sekarang harus berjalan-jalan atau berkeliling untuk menyampaikan janji merek. Mereka harus mengadopsi dari perspektif internal untuk memastikan karyawan dan mitra pemasaran menghargai dan memahami pengertian dasar branding dan bagaimana mereka dapat membantu. Dan ekuitas merek nanti terdiri dari aktivitas dan proses yang membantu menginformasikan dan menginspirasi karyawan tentang merek. Brand communities. Setiap anggota harus mempunyai brand connection, share cerita. Habis itu
responsif terhadap komunitas, brand tersebut harus sering, seperti brand Harley. Mereka mempunyai koneksi yang kuat di mana-mana, solidaritas mereka tinggi, dan karena solidaritas mereka tertinggi dibangun karena mereka sering cerita-cerita hal-hal yang penting maupun tidak penting. Nah, itu merupakan sebuah responsibility yang sangat kuat terhadap sebuah komunitas. Selanjutnya ada pengukuran ekuitas merek. Jadi pengukuran ekuitas merek terbagi menjadi dua. Pertama ada audit merek. Audit merek adalah serangkaian prosedur terfokus untuk menilai kesehatan merek, mengungkap sumber ekuitas mereknya, dan menyarankan cara untuk meningkatkan dan memanfaatkan ekuitasnya. Lalu kedua ada studi pelacakan merek, menggunakan audit merek sebagai masukan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari konsumen dari waktu ke waktu, memberikan informasi dasar yang konsisten tentang bagaimana kinerja merek dan program pemasaran. Berikut 10 merek paling bernilai di dunia. Ada Coca-Cola, IBM, Microsoft, GE, Nokia, McDonald's, Google, Toyota, Intel, dan Disney. Selanjutnya ada interbrand brand valuation. Yang pertama ada segmentasi pasar. Langkah pertama dalam segmentasi pasar adalah membagi pasar tempat merek dijual menjadi segmen yang saling eksklusif, yang membantu menentukan variasi di antara kelompok pelanggan merek yang berbeda. Lalu ada analisis keuangan. Interbrand menilai harga pembelian, volume, dan frekuensi untuk membantu menghitung perkiraan akurat penjualan dan pendapatan merek di masa depan. Setelah menetapkan pendapatan merek, ia mengurangi semua biaya operasi terkait untuk memperoleh pendapatan sebelum bunga dan pajak. Lalu ada peran branding. Interbrand selanjutnya mengaitkan proporsi pendapatan ekonomis dengan merek di setiap segmen pasar dengan terlebih dahulu mengidentifikasi berbagai pendorong permintaan dan kemudian menentukan sejauh mana merek secara langsung mempengaruhi masing-masing. Lalu ada kekuatan merek. Interbrand kemudian menilai profil kekuatan merek untuk menentukan kemungkinan merek tersebut akan merealisasikan pendapatan merek yang diperkirakan. Lalu ada perhitungan nilai merek. Nilai merek adalah nilai bersih dari pendapatan merek yang diperkirakan, yang didiskon dengan tingkat diskon merek. Selanjutnya ada managing brand equity. Yang pertama, revitalisasi merek. Seringkali hal pertama yang harus dilakukan dalam merevitalisasi merek adalah memahami apa sumber ekuitas merek untuk memulai. Apakah asosiasi positif kehilangan kekuatan atau keunikannya? Apakah asosiasi negatif menjadi terkait dengan merek? Kemudian putuskan apakah akan mempertahankan pemosisian yang sama atau membuat pemosisian baru, dan jika demikian pemosisian baru yang mana. Lalu ada penguatan merek. Pemasar dapat memperkuat ekuitas merek dengan cara konsisten menyampaikan makna merek dalam hal pertama, produk apa yang diwakilinya, manfaat inti apa yang dipasoknya, dan kebutuhan apa yang dipenuhinya. Dan kedua, bagaimana merek membuat produk menjadi unggul dan asosiasi merek mana yang kuat, disukai, dan unik yang harus ada di benak konsumen. Selanjutnya ada strategi merek perusahaan. Strategi merek perusahaan biasa disebut arsitektur mereknya. Strategi merek perusahaan ini mencerminkan jumlah dan sifat elemen merek yang umum dan khas. Memutuskan bagaimana merek produk baru sangat penting. Sebuah perusahaan memiliki 3 pilihan utama. Pertama, dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, dapat menerapkan beberapa elemen merek yang ada. Ketiga, dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang sudah. Selanjutnya ada brand portofolio atau portofolio merek. Portofolio merek adalah kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam kategori atau segmen pasar tertentu.
Membangun portofolio merek yang baik membutuhkan pemikiran yang cermat dan eksekusi yang kreatif. Dalam industri perhotelan, portofolio merek sangat penting. Selanjutnya ada role of brands. Jadi merek juga dapat memainkan sejumlah peran spesifik sebagai bagian dari portofolio. Pertama ada cash cow. Jadi beberapa merek dapat dipertahankan meskipun penjualan berkurang karena mereka berhasil mempertahankan profitabilitasnya tanpa dukungan pemasaran. Lalu ada high end prestige. Jadi tingkat masuk rendah peran merek dengan harga yang relatif rendah dalam portofolio sering mungkin untuk menarik pelanggan ke waralaba merek. Pengajar juga suka menampilkan pembangunan lalu lintas ini karena mereka dapat menukar pelanggan dengan merek yang harga lebih tinggi. Lalu ada flankers. Flankers merek atau pejuang diposisikan dengan menghormati merek pesaing sehingga merek unggulan yang lebih penting dan lebih menguntungkan dapat mempertahankan posisi yang diinginkan. Lalu ada high end prestige. Peran merek yang relatif mahal seringkali adalah untuk menambah prestise dan kredibilitas di seluruh portofolio. Selanjutnya ada brand extension atau ekstensi merek. Jadi banyak perusahaan telah memutuskan untuk memanfaatkan aset mereka yang paling berharga dengan memperkenalkan sejumlah produk baru di bawah nama merek terkuat mereka. Sebagian besar produk baru sebenarnya merupakan perluasan merek, biasanya 80 hingga 90% dalam 1 tahun. Selain itu, banyak produk baru yang paling sukses seperti yang dinilai oleh berbagai sumber adalah perluasan merek. Sekian dari kami, terima kasih.